Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Rizmon Sianipar akhirnya mengakui kalau dia sama sekali belum pernah secara langsung melihat ijazah Pak Jokowi, lembar pengesahan Pak Jokowi yang ada di UGM. Rizmon mengaku dia dapati file tersebut itu dari Yosua Sinambela. Ini terjadi pada saat Rizmon ngelaporin Pak Jokowi ke polisi. Katanya itu diterbitkan pada tahun 85. Yang mana tahun 85 belum ditemukan teknologi komputer terus pengetikan Microsoft Word. Jadi supaya sama dengan punya Joko Widodo, maka mereka memurin ulang lagi, munculkan, tetapi semua kosong. Nah, inilah yang harus diusut. Siapakah oknum UGM yang memanipulasi lembar pengesahan atas nama ini? Ini semua saya ekstrak dari video yang di flashdisk tadi. Ini yang mengambil video Joshua Sinambela. Oh, dari video Joshua Sinambela. Dan karena saya tidak punya akses, kebetulan diberikan pada saya. Siapa Yosua Sinambela? Baru kali ini Rizmon mengakui kalau dia tidak pernah secara langsung melihat skripsi Pak Jokowi, lembar pengesahan yang ada di skripsi Pak Jokowi, dan diakui oleh Rizmon ya, dia diberi oleh Yosua Sinambela dan disalahgunakan oleh Rizmon. Yang memalukannya lagi, selama ini Rizmon mengakui kalau itu dia sendiri melihat secara langsung dan mengabadikan, memvideokan dan memfoto. Kan memalukan. Inilah gerombolan ini ya, satu persatu mulai kebuka ya, kebohongan gerombolan ini. Oh, Gitu, ya kan? Saya tidak diberikan akses, Mas. waktu itu video foto itu juga nggak diberikan ini, Cuma foto itu aja. foto yang kemarin itu. Takut sama Yosua ya. Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto datang menghadap ke keluarga Raja Jawa. Di foto sangat kita lihat bagaimana Raja Jawa didampingi oleh permaisuri dan Sultan, dan datanglah Presiden Republik Indonesia bersama kabinetnya melaporkan pekerjaannya ke Raja Jawa. Bentar. Maksudnya si Said Gadu ini, ya kan, Raja Jawa Pak Jokowi, permaisuri istrinya Pak Jokowi, Sultan itu Gibran Raka Buming Raka. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi dengerin apa orasinya pembenci si Said Gadu ini. Ini fakta sejarah yang nggak bisa ditutupi. Ada yang menyatakan itu hanya kebetulan. Tidak kebetulan. Saya orang birokrat. Protokol istana pun kalah dengan protokol keluarga Raja Jawa. Secara protokoler tidak boleh wakil presiden menghadap wakil. Tidak boleh. Ini framing jahat nih. Mana ada Pak Prabowo Subianto itu menemui wakil presiden Gibran Raka Buming Raka. Pak Prabowo ya, Pak Prabowo itu bersilaturahmi ke Pak Jokowi bukan dengan sengaja untuk menemui wakil presiden Gibran Raka Buming Raka. Pak Jokowi kan orang tuanya Wapres Gibran. Apa salahnya nih ya Pak Prabowo Subianto sebagai presiden bersilaturahmi ke presiden ke-7 Pak Joko Widodo? Apa salahnya? Inilah kalau udah benci nih ya, segala sesuatu itu di mata mereka itu jelek semua, jahat semua. Bagaimana saya bisa menerima sebagai rakyat presidenku diperlakukan seperti itu? Dan lihat gaya duduknya presiden kita itu maju sedikit seperti orang ketakutan. Bukan
akan sandar di kursinya, sementara Raja Jawa dengan permaisurinya, dengan sultannya duduk dengan gaya silahkan lapor. Ini fakta sejarah. Jadi Yang waras tertawa melihat si Said Gaduh ini ya. saya nyatakan 11 orang ini adalah pimpinan perang rakyat semesta melawan Raja Jawa. Ini bukan hanya sekedar Jokowi. Anda bisa bayangkan, kita sudah hampir 1 tahun hanya disibukkan oleh satu keluarga ini. Padahal presidennya sudah berganti. Sampai kapan kita melawan dia? Ngucap Said Gaduh, stroke nanti. Aduh. Saya kehabisan kata-kata. Saya sudah kehabisan kata-kata. Apakah betul ada orang sekuat dia? Apakah kita harus semua jadi martir saja demi keselamatan negeri ini? Saya pikir hampir semua siap dari martir menghadapi orang satu ini. Ya, dia sudah keterlaluan. Hampir 10 tahun bikin gaduh bangsa ini. Lebih 12 tahun dia membohongi seluruh rakyat Indonesia. Nggak seluruh Indonesia merasa dibohongi. Kalian yang merasa dibohongi. Dan kalianlah yang bikin gaduh dan bikin rusuh. Indonesia aman-aman aja kok ya. Kalian yang bikin gaduh dan bikin rusuh. Bahwa semangat perjuangan kita untuk terus melakukan investigasi itu tidak pernah berhenti. Itu yang pertama. Kedua, yang ketiga, menurut saya bahwa pelaporan atau katakanlah laporan yang Abraham Samad salah satu yang dilaporin dan calon tersangka. Ini udah putus asa nih ya. Makanya dia wah. Menghilangkan rasa ketakutannya untuk menjadi tersangka, ya kan? Koar-koar. Nah, ini nih calon tersangka nih Abraham Samad nih, provokator satu ini ya. diajukan oleh para relawan dan plus Pak Jokowi yang diajukan ke Polda Metro Jaya, ini adalah bagian dari bentuk ingin membungkam ya daya kritis kita, kebebasan berpendapat kita, kebebasan berekspresi kita. Oleh karena itu, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi boleh-boleh saja, wajar-wajar aja, tetapi ini sudah menghina, bro, menghina, memfitnah dan menuduh. Nah, itu kalian nih, aduh, cepet-cepet aja tersangka udah. apa yang terjadi terhadap 12 orang ini jangan membuat kalian yang hadir di sini, teman-teman media, YouTuber, para podcaster itu menjadi takut lagi memberitakan tentang ijazah. Ya. Karena saya khawatir dengan dimasukkannya nama saya, ya, ini sebagai bentuk bahwa lihat nih, Abraham Samad saja kita masukkan, apalagi Anda ini mau diteror. Oleh karena itu, jangan takut ya dengan dimasukkan nama saya, Anda tiba-tiba menjadi tidak berani lagi ya melakukan investigasi, melakukan pemberitaan lewat channel-channel YouTube Anda. Itu yang tidak boleh terjadi, karena memang apa yang diinginkan adalah membungkam Anda untuk Anda menghentikan pemberitaan tentang ijazah Pak Jokowi itu. Oleh karena itu, sekali lagi buat teman-teman media, YouTuber, podcaster, siapa nih? Si Michael Sinaga, Rudi Noviansa, Rido dan lain-lain sebagainya, dan teman-teman yang ada di sini, para YouTuber, para podcaster dan media. Sekali lagi saya minta bahwa dengan dimasukkannya nama para podcaster, jangan menjadi kendor kalian ya. Tidak usah, anggap biasa, anggap ini tidak ada apa-apanya ya. Kalaupun misalnya suatu ketika nanti ada yang terpeleset, ada yang jadi tersangka, itu biasa saja. Ini apa? Oh, bentar. Ini mau ngajak-ngajak orang lain ikut jadi tersangka. Ini nampaknya Abraham Samad ini. Aduh, gawat, ini provokator ulung ini. Resiko
resiko bagi perjuangan kita. Pak Roy Suryo sudah pernah dipenjara. Saya pikir apa yang dialami sekarang ini bagian yang sangat kecil dalam kehidupannya. Saya pun juga sudah pernah mengalami kriminalisasi. Jadi sekali lagi ini tidak membuat kendor saya. Tapi yang terpenting saya ingin katakan bahwa siapapun yang bermain di dalam kasus ini, baik oknum aparat ataupun oknum-oknum yang berada di belakang Jokowi, akan saya hadapi sampai titik darah penghabisan. Nah, itu dia video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Jangan mau kita terprovokasi dengan orang-orang seperti ini ya. Ini bahaya nih, Abraham Samad ini ya. Ini nampaknya mau ngajak-ngajak orang lain ikutan jadi tersangka. Jangan lupa like dan share video ini agar masyarakat tentunya bisa tercerahkan dengan adanya video ini. Saya Barceka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye-bye.